Hal pertama yang dilakukan gadis setelah dilahirkan kembali adalah mendorong musuh bebuyutan yang akan dipukul oleh pipa besi. Tetapi dia tidak sempat menghindar. Dan karena itu, dia mengalami luka parah. Dan alasan dia melakukan ini hanya karena dia di kehidupan sebelumnya dikhianati oleh tunangan dan adik angkatnya, yang mengakibatkan seluruh keluarganya terbunuh. Adalah musuh bebuyutan yang selalu berseteru dengannya, yang dengan tangan sendiri membantunya membalas dendam. Akhirnya, demi bersamanya, pria memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Saat itu, gadis baru menyadari bahwa musuh bebuyutan yang selalu dia benci di permukaan ternyata diam-diam mencintainya. Mungkin cinta pria itu terlalu tulus dan bersemangat. Ketika gadis membuka matanya kembali, dia menemukan bahwa dia telah terlahir kembali. Dan kembali ke setelah tunangannya yang brengsek meracuni pria, yang membuatnya membawa wartawan untuk menghadang. Pada hari itu, gadis di kehidupan ini tidak ragu sedikit pun, segera mengirimkan reporter ke. Saat ini, pria brengsek dan adik angkat sedang bertemu secara diam-diam di hotel. Dia segera berlari untuk menyelamatkan pria yang sudah terkena obat. Namun pria itu justru mendorong gadis itu menjauh. Karena dia tidak hanya tahu bahwa gadis itu membencinya, tetapi juga merasa rendah diri karena kakinya cacat. Ternyata kakinya terluka karena menyelamatkan gadis dalam kecelakaan. Namun tunangan pria brengsek itu pergi untuk berpura-pura menyelamatkan dirinya dalam kecelakaan. Inilah yang membuat dia di kehidupan sebelumnya sangat terikat pada pria brengsek. Gadis yang sudah mengetahui kebenaran saat ini tidak peduli pada keinginannya untuk mengusirnya. Kata-kata jahat yang diucapkannya. Dengan demikian, mereka saling berhubungan. Pria yang tidak ingin terbangun keesokan harinya memberikan gadis itu dua pilihan. Yang pertama adalah memberi dia kesempatan untuk membunuhnya. Yang kedua adalah sebuah cek yang tidak mencantumkan jumlah. Lalu, bagaimana jika saya bilang saya mau semua aset sang? Semua asetnya, semuanya akan aku berikan padamu. Gadis yang mendengar perkataan ini langsung tertawa. Ya, pria itu yang mengorbankan segalanya untuk dirinya sendiri. Bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana dia bisa peduli pada harta duniawi ini? Di matamu, aku adalah orang seperti itu. Membangun hubungan denganmu hanya untuk uang. Aku hanya ingin membantumu. Aku tidak butuh bantuan dari siapapun, terutama darimu. Namun gadis itu dengan lembut memberitahunya. Dia melakukannya dengan sukarela. Setelah itu, dia bahkan mencium pria itu. Namun pria itu tidak memberikan tanggapan saat itu. Dan berbalik pergi. Kemudian, dia pergi ke lokasi proyek untuk inspeksi. Sementara itu, gadis di sisi lain tiba-tiba teringat. Pria di kehidupan sebelumnya. Tepat pada hari ini, orang yang sudah dia suap sebelumnya didorong, pipa besi jatuh dan mengenai. Dia menderita luka parah. Namun saat dia berniat menghubungi pria itu untuk memberitahunya, namun dia menyadari bahwa dia telah memblokirnya kemarin. Dengan putus asa, dia hanya bisa segera pergi ke lokasi proyek. Kemudian, terjadilah adegan di awal video. Ketika gadis itu menghadapi bahaya, dia tidak ragu-ragu mendorong pria itu. Dan dirinya juga terluka karena itu. Pria yang melihat adegan ini sangat merasa sakit hati. Tapi dia tidak tahu mengapa gadis itu harus melakukan ini. Hingga dia membantu gadis itu mengoleskan obat. Pria brengsek menelepon. Dan dia juga pada saat itu yakin ini adalah cara gadis itu untuk pria brengsek. Dan mendekati dirinya dengan tipu muslihat dengan mengorbankan diri sendiri. Gadis itu merasa sangat tertekan mendengar kata-kata itu. Tapi dia tidak bertengkar dengan pria itu. Melainkan sekali lagi mencium pria itu. Tanpa disangka, dia digigit oleh pria itu. Kemudian mengancam gadis itu. Jangan mengkhianati diriku. Jika tidak, saya bisa melakukan apa saja. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Apa kamu tidak selesai-selesai? Jangan banyak bicara, segera datang dan temui saya. Tidak mau. Jika kamu berani tidak datang, saya akan suruh Kiao-Kiao menghancurkanmu. Barang milik orang tua. Beraninya kamu. Gadis itu seperti itu tertekan oleh pria brengsek dan adik angkat. Dengan mengancam menggunakan harta peninggalan orang tua. Terpaksa menyetujui mereka untuk mencuri kontrak proyek pria itu. Tanpa disadari, pria itu sudah tahu tujuannya. Dan sengaja menaruh dokumen itu di tempat paling terlihat di ruang kerjanya. Ternyata setelah dia pergi, Juki Film. Gadis tidak sabar mengambil dokumen itu. Dan segera pergi ke tempat perjanjian dengan pria brengsek. Apakah sudah diambil? Sang Yan